sepak bola itu adalah kesempatan. Oke. Tidak ada pemain yang gak bagus. Itu kalau udah gak sanggup berhenti. Contoh sekarang Beto. Ya masih oke, masih merasa bisa lari. Kenapa? Iya. Ya bukan soal umur. Itu dulu kita bahas umur. Sekarang ya justru kebanyakan sekarang pemain muda atau pemain asing muda pun belum tentu bisa bagus daripada saya sekarang. Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alfonsius Kelvan di channel YouTube kesayangan kita, Podcast Bicara Bola. Jangan lupa share, like, and comment channel YouTube kesayangan kita ini, dan juga jangan lupa follow juga akun sosial medianya, Instagram dan TikTok, supaya kita selalu update tentang sepak bola Indonesia. Oke, hari ini saya kedatangan teman baik, abang saya juga, pernah main sama saya di Madura waktu zamannya ESL. Dulu larinya kenceng banget, sekarang masih kenceng sih. Cuman dia bilang, saya aduh sekarang udah capek katanya, maunya istirahat aja, businessman sekarang. Langsung aja kita sapa dia. Bang Osas, apa kabar Bang Osas? Baik bro. Osas, Bang, dulu kan sempat kita tuh Bang, kita mau podcast kan, terus tiba-tiba gak jadi. Dengar-dengar waktu itu kan abang bilang, ini Persipura telepon saya nih. Itu bener Bang? Betul. Itu gimana ceritanya Bang, kok tiba-tiba langsung ke Persipura Bang? Ya tadinya sebenarnya waktu gak jadi itu saya ada beberapa tawaran waktu itu ya. Ya. Ya apalagi harusnya aku kontrak itu Persikat Depok. Persikat Depok. Karena aku pengen yang dekat rumah. Ya cuman ya kalau Persipura lah udah kayak punya rumah sendiri, kayak kampus sendiri. Makanya ada Persikat Depok waktu itu ada. Aku nggak mau sebut karena yang lain-lain yang enggak. Seharusnya saya ini Persikat. Karena Persikat kita udah deal, udah semua. Ya memang saya kecewakan mereka karena ya mungkin hubungan saya dengan orang Persipura dan dekat merasa, lah Bang ya. Dan merasa pulang kampung lah. Ya itu yang buat saya akhirnya kita gak jadi bokas itu. Oke. Terus abang tuh di sana masuk ke putaran kedua ya Bang ya? Right. Nah itu gimana Bang? Cara abang adaptasi, terus datang ke sana main sama tim, tapi kebanyakan abang udah banyak kenal tuh gimana? Of course, kalau untuk adaptasi sih gak susah. Ya karena ya hampir semua pemain juga di situ kan, tema-tema juga yang kita udah pernah main di klub beda-beda. Ya cuma bagian yang mudah aja kali ya. Ya tapi sebenarnya untuk adaptasi secepat dan aman. Secepat aman aja Bang ya. Yo. Terus kan pas gabung Persipura kan abang misinya abang tuh sebenarnya kan pengen bawa Persipura promosi nih kan Bang ya. Betul. Tapi belum rezeki, tiba-tiba ya belum sampai lolos tuh kan. Itu perasaan abang gimana tuh pas Persipura gagal naik ke Liga 1 tuh? Aduh kalau bilang sedih banget jujur, karena tadinya aku kirain aduh kalau bisa bawa naikkan itu sesuatu yang buat saya sih luar biasa, dan pengen sih habis sudah naik itu udah kalau bisa sepatunya ikat langsung di Jayapura itu, gak usah. Maksudnya setelah udah naik langsung ikat sepatu di situ, gak usah main lagi. Tapi setelah kalau itu aduh sedih, pokoknya sedih dan kecewa. Padahal banyak pemain-pemain bagus Bang ya. Betul. Tapi emang namanya sepak bola sih ya, belum rezeki. Terus banyak yang bilang kan Persipura waktu itu lawan Adiaksa ya Bang ya. Itu tuh anti klimaks tuh Bang. Itu apa yang terjadi sebenarnya Bang? Apa persiapan yang mungkin kurang matang atau gimana? Ya kalau bilang persiapan semua oke sih. Oke sudah ya. Gak ada masalah, namanya sepak bola. Ya ada menang, ada kalah, tidak ada pemain yang mau kalah. Ya kita bisa bicara bahwasanya itu ya Dewi Fortuna lah di pihak kita aja. Betul. Ya. Abis itu pas abang di sana di pertandingan itu abang lihat memang kan Persipura untuk lolos sebenarnya ada juga Bang sebenarnya. Terbuka lebar ya. Yep. Mungkin karena emang ya belum rezeki aja kali Bang ya.
Kemudian Bang, kalau bisa dibilang balik lagi nih saat Abang masih prime-nya lah ya kan. Klub mana sih yang paling Abang bela pertama kali itu? Paling paling banget pengen Abang bela waktu masih zamannya Abang prime tuh. Sebenarnya semua saya bela sih itu sesuai keinginan saya. Karena semua aku bisa merasa dari Sabah sampai Merauke Sudah semua. sudah semua. Mungkin yang belum yang dalam air aja. Setelah itu sudah sesuai keinginan saya. Jadi tidak ada yang saya lapar atau yang mana lagi. Alright. Terus pas ini Bang, banyak yang bilang waktu itu ada nggak sih Bang perasaan beban yang berat gitu kan ketika merasa berat atau seperti apa gitu Bang ketika Persipura itu kan gagal lolos lagi tuh ke Liga 1? Tidak ada yang berat. Gak ada yang berat ya. Nggak ada yang Itu berat. hal yang wajar aja Ya, sebenarnya. itu nggak ada yang berat. Sama semangatnya tetap masih ada. Semua bisa. Yup. Kemudian Bang, dari manajemen sendiri itu gimana Bang menanggapi kegagalan itu Bang? Ya, at least syukurlah kalau Kamani setelah apa yang tidak masuk, ya manajemen juga tetap optimis dan tetap semangat. Itu yang kunci utamanya ya. Ya kalau manajemen kecewa juga atau dia gak mau lagi itu lebih berat. Iya. Ya kalau manajemen semangat berarti masih ada harapan untuk musim depan. Tapi kalau Abang lihat mereka masih lah ya, masih pengen naik lah ya. Kenapa gak pengen? Persipura wajib harus kembali. Iya, soalnya kalau nggak ada Persipura tuh rasanya kayak ada yang kurang aja sih Liga 1. Sekarang Papua apa? Gak ada. Iya, nggak ada tim ya. Biar Kamani udah Udah gak ada. turun. Ya harus ada sesuatu yang bisa warnai Papua itu. Terus Bang, kemarin kan kita tahu juga ini kan setelah pertandingan lawan Ardi Aksa itu kan ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan kan. Dan dengar-dengar nih Persipura supporternya dapat hukuman nih 1 tahun ya kayaknya ya. Nggak boleh 1 musim ya. Nah, 1 musim nggak bisa nonton. Itu hukuman yang adil nggak sih Bang menurut Abang buat supporter Persipura? Sebenarnya mungkin menurut saya itu agak berat ya. Agak berat, tapi masalah ini terjadi sama kalau nggak salah sama Lamongan. Iya. Oh iya benar sama. Kemarin. Ya sama Lamongan. Tapi semoga lah mungkin pihak federasi bisa kurangi lah sedikit lah supaya bisa nafas sedikit. Memang tidak mudah, tapi Iya semua kembali ke federasi. Semoga aja bisa lebih ringan lagi. Iya, itu yang di Persela sampai bakar-bakar stadion katanya. Ya, Kak, saya ingat waktu itu isi itu memang seperti itu. Nah, cuman karena Persela udah lalui, ya udah aman sekarang lah ya. udah aman. Terus Bang, udah di-spill belum nih Bang? Kira-kira Abang bakal dipanggil lagi nggak ke Persipura? Saya bukan anak kecilnya harus saya bukan anak muda lagi yang cari prestasi atau gimana. Saya udah gak butuh prestasi lagi. Saya cuma butuh bagaimana walaupun saya di tim itu impas saya lagi aku bisa kelihatan di pemain mudanya. Buat contoh lah ya. Ya contoh. Di saat misalnya pertandingan mereka lagi jatuh mental, mungkin kita bisa bantu mereka dengan motivasi atau dengan support kita. Karena semua pertandingan gak sama. Ada pertandingan berat yang mental harus bicara, ada pertandingan yang biasa. Jadi kalau saya di tim harus misalnya, you masih mau main lagi, you dapat klub atau tidak. Kalau saya merasa saat ini enjoy aja dulu ya. Enjoy aja, enjoy di game aja. Terus di daerah Papua nih Abang yang sudah Abang main di tim mana aja Bang? Persipura? Di Persipura, Raja Ampat, Piak, dan Serui. Berarti kan Abang udah pernah tinggal di beberapa daerah nih. Betul. Itu mana yang lebih kerasan Bang sana? Semua sih sama. Sama aja ya. Sama aja. Udah kayak rumah sendiri Bang ya. Iya. Sama banget. Jadi gak ada namanya di sini. Semua Papua itu sama. Abang pernah main di Persidafal nggak sih? Pernah ya? Tidak. Wamena enggak ya? Cuma lawan. Oh lawan. Tidak lawan aja. Oh berarti Biak, Persipura gitu ya? Terus bagaimana Bang kau tinggal di Persipura di zaman yang Abang udah 2 kali nih di Persipura ya? No, ini yang pertama kali ya? Dibanding dulu pernah tinggal di daerah Papua lain sama aja ya? Sebenarnya daerah Papua lain sama karena kenapa ya aku nikmatinya selain lapangan itu pantainya. Iya sih.
Saya lebih suka pantai di Biak tuh bang. Iya. Cakep banget ya. Jadi enak sekali. Jadi gak ada stresnya. Habis main bola langsung nembrong ke air. Hidup udah santai aja. Mancing ya, mancing ikan ya. Iya. Apa nih bang pengalaman yang lucu lah waktu abang bela Persipura? Apa ya? Atau di Menurut saya pertandingan sih- kah? Atau di luar pertandingan kah? Nah, kalau saya sih aku nggak lihat yang lucu-lucunya. Kita punya lucunya malah kalau nggak salah yang lucunya dibagi di Serui. Oh Serui. Oh iya abang pernah di Serui ya? Iya. Iya ingat Yang ingat lucunya saya. itu di Serui. Iya Tapi gitu kalau kan. Persipura nggak ada lucu. Nggak ada ya? Karena di Serui itu kita biasanya bawa bis sendiri, pemain bawa bis sendiri. sebenarnya bukan nggak ada supir ya. Ada supir, ada Tapi supir. coba kita pengen banding antara apa namanya tim harus jadi satu. Jadi habis kita latihan pemain yang bawa bis, kita semua satu bis. Harus kita cari kelapa sama-sama, apa berenang sama-sama. Jadi beda-beda font di situ. Lucu ya? Iya. Iya dulu abang pernah di Serui. Itu berapa musim bang di Serui bang? Seru itu 2. 2 musim ya? Iya. Waktu berarti liga itu kita. Iya. Dulu saya waktu main di Madu, lawan Persebaya waktu itu lawan Persipura. Abang lawan Persero abang udah nggak ada kayaknya. Iya. Iya. Terus bang kita bicara sedikit soal drama-drama di liga nih bang di Indonesia. Ya mungkin udah berapa kali ya abang rasain lah. Ada yang membekas nggak sih bang? Gimana? Drama-drama di liga ini? Nggak ada. Ini kita di Indonesia kan. Negaranya unik. Iya. Itu ya bikin negaranya unik. Jadi mantap. Kalau gue sih dramanya gini bang. Ya mau main bola waktu itu lawan Seru juga nggak salah. Kita naik perahu itu bang. Aduh, dihantam ombak tuh rasanya kayak udah mau mati di tengah laut saya anjir. Karena kita mau naik pesawat itu udah nggak ada. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2016 bang. Oke. Iya 2016. Terus pas itu kalau nggak salah waktu itu saya main di Persiba Balikpapan. Saya pikir pulang, akhirnya pulang juga. Kami kalah bang sana bang. Main susah dah. Pokoknya kalau di sana tuh main susah banget. Pulang saya pikir mau ke bandara. Sebelah, bandara di mana? Iya kakak ini kita mau ke bandara. Tiba-tiba kita berhenti di hutan, kita masuk dalam hutan turun ke pantai ya. Sebenarnya ini gimana? Ya kakak kita naik ini ke Biak katanya. Astaga, kakak kita buka sepatu, naik apa speedboat itu. Iya. Jadi itu. Memang waktu itu saya lagi di Malaysia tahun 2016 itu. Oh abang di Malaysia ya? Iya. Kan saya di 15 di Serui. Terus bang, salah satunya tentu kan abang pernah bela Persiba Bojonegoro nih kan ya? Itu gimana ceritanya bang waktu lawan Deltras sampai akhirnya itu laga dibatalkan tuh bang? Ya, ini saya juga baru pertama sekali alami seperti itu. Tanding ulang langsung ya? Ya, saya belum pernah seumur hidup saya. Ya, saya juga lihat seperti itu. Itu kayak mungkin cerita buat cucu-cucu saya. Apalagi kemudian saya kapten lagi. Kapten ya? Nanti aku ceritakan ke cucu-cucu saya. Karena seumur hidup saya atau di dunia sepak bola belum pernah ada seperti itu. Iya. Saya baru pertama sekali. Jadi itu cerita sih. Jadi bagus buat saya. Tapi waktu zaman abang yang pas kapten itu tuh Persibo keren banget sih bang. Ya begitu. Top banget sih. Menang terus posisi udah di atas tuh. Tapi ya namanya sepak bola kan. Iya. Terus saat tahu laga itu harus diulang tuh gimana perasaan abang tuh? Mau ketawa atau gimana? Sedih sih. Sedih ya? Iya. Menurut saya mendingan tadi waktu itu mereka langsung kalau mau kasih aja biasa sekali. Mana kita harus suruh main 3 menit. Jadi emang waktu itu emang perasaannya udah ya sedih itu, ya campur aduk lah bang. Kok bisa ini diulang lagi gitu bang ya? Itu yang jadi uniknya lah. Jadi bagus. Terus apa momen itu bang mempengaruhi abang, mental abang dan rekan-rekan satu tim nggak? Kalau bilang mental saya sebenarnya saya nggak ada apapun yang bisa ganggu mental saya lagi ya di sepak bola Indonesia. Abang udah hatam lah ya. Udah kena ombak kanan kiri seperti jenis apa. Iya. Jadi malah kalau di momen itu saya cuma harus kumpulkan anak-anak. Iya kasih mereka motivasi bahwasanya inilah sepak bola. Karena kenapa ada namanya anak muda yang belum mental yang belum begitu kuat bisa putus asa banyak kan. Iya benar. Jadi
kita bagaimana sekarang kita harus tetapkan mereka stabil dan oke dengan performa atau mikir sepak bola ke depan lebih bagus saja. Ya. Terus bang, abang ini udah jadi WNI kan ya? Udah berapa tahun sih bang jadi WNI? 2017. 2017. Udah berapa caps bang di timnas? 3 caps ya? sebelum COVID. Sebelum COVID tuh ya? Iya saya sempat lihat abang main sih. Terus apa nih yang bikin abang memutuskan untuk jadi WNI bang? Karena saya di sini sudah di Indonesia Udah udah lama cukup banget lama sih. ya. Iya dari gua umur berapa? Umur gua 20 tahun, 21 tahun. Iya, walaupun kemarin itu aku sempat main keluar negeri Indonesia, tapi tetap balik lagi sini. Karena kenapa? Itu sama seperti hidup kan. Hidup kalau you tinggal kampung ke tempat lain selama 3-4 tahun, datang aja semua tempat semua udah pada pindah. Ya otomatis tempat you berada itu pasti you punya saudara baru, teman-teman baru dan hidup baru. Jadi saya udah memang kalau sini aku udah bilang saya senang di sini. Makanya lah saya putuskan tetap mau di sini. Berarti apa nih yang paling menyenangkan buat abang tinggal di Indonesia? Apa culture-nya atau apanya? Ya culture-nya baik, orangnya ramah. Iya ya. Bedakan sama negara-negara lain, bukan lainnya jahat ya, tapi di sini lebih ramah dan orangnya ya welcome banget. Iya ya. Iya. Terus saya dengar-dengar sekarang kan abang nih sibuk bisnis nih. Bisnis apa aja nih bang bisnisnya bang? Dengar-dengar abang kayaknya buka kafe kopi katanya. Iya, ada. Kok saya nggak diajak bang? itu jauh di Karawaci. Oh di Karawaci. Nanti yang baru aja nanti di Kuningan. Oh bukan di Kuningan. Iya. Luar biasa. Yang di Kuningan ini tenang, nanti aku udah mantap. Iya ya. Kopi to atau ada kopi-kopi yang lain? Yang di Kuningan ini lebih ke bar. Oh bar, Iya. keren sih bang kalau Iya, bar. ada Pasti kalau bar tuh gue tiap hari ntar di situ bang. Itu makanannya mantap. Makanannya mantap ya. Iya. Itu makanannya Afrika atau mix? Makan Afrika, Papua, dan Jamaika. Oh pasti laku tuh bang. Sama Western lah, kita campur semua aja. Iya, iya, karena emang jarang kan sekarang orang jual makanan kayak makan Afrika gitu kan. Betul. Apalagi ekspat-ekspat di Afrika tuh ekspat dari Afrika kan banyak tuh di Kuningan saya lihat. Cocok sih bang. Jadi rencana buka lagi di Kuningan. Iya. Namanya barnya apa nih? Namanya Afrokosa. Afrokosa. Iya. Ada artinya nggak tuh? Ada. Apa tuh artinya bang? Afro kan bagian yang saya dan kamu kan. Oh. Dan ko saya itu dari Papua. You dan me, ko dan saya. Berarti karena aku lagi pengen mau ciptakan itu jadi kayak rumah kita semua. Tempat kita bisa jadi keluarga, teman, saudara. Buat ngecil-ngecil gitu ya. Dan tidak boleh diskriminasi, semua sama. Mau Cina, mau Indonesia, mau Eropa. Kita itu rumah you dan saya gitu. Keren. Terus rencana nih abang tahun depan masih mau main apa udah pensiun nih? Lihat situasi dulu. Sekarang bola udah kayak hiburan sebenarnya. Iya ya. Iya, biar jangan cepat gemuk aja lah. Berarti kalau emang ada yang nawarin cocok jalan lah ya. Iya, aku rasa kalau menurut saya kalau udah agak sanggup lagi saya berhenti. Karena contohnya di Persibo, sepak bola itu adalah kesempatan. Oke. Tidak ada pemain yang gak bagus. Itu kalau you udah gak sanggup berhenti. Contoh sekarang Beto. Ya masih oke, masih merasa bisa lari. Kenapa? Iya. Ya bukan soal umur, itu dulu kita bahas umur. Sekarang ya justru kebanyakan sekarang pemain muda atau pemain asing muda pun belum tentu lebih bagus daripada saya sekarang. Betul sih. Ya. Karena lingkungan juga, gaya hidup juga kan. Jadi nanti kalau aku masih mikir kalau capek berhenti. Tahun kemarin saya yang top skor yang keempat. Oh iya ya. Di liga dia. Ya Sedangkan tadinya aku di situ aku pengen cuman jadi maksudnya buat semangat anak muda lah ya. Iya biasa. Tapi ternyata anak mudanya nggak bisa. Akhirnya main lagi. Ya akhirnya aku yang jadi top scorer bantu malah. Ya keren. Namanya hidup ini bukan untuk kemampuan 100% saya masih bisa, tapi mikir dulu lah mau atau tidak itu nanti. Terus abang sekarang udah ada lisensi belum? Ada kepikiran nggak mau jadi pelatih gitu? Ada. Bukan Sabi lihat dulu lah, kita nggak bisa bilang. Atau mau jadi manajer bola atau gitu?
apa yang terjadi semua boleh selama kita masih di lingkungan Lapangan. bola. Boleh. Saya udah punya lisensi. Oh, keren. Oke Bang, bicaranya karena kemarin kita ngobrol nggak sempet karena Bang langsung berangkat kan, hari ini udah bisa ngobrol. Thank you banget Bang atas waktunya. Sahabat followers Bicara Bola, terima kasih sudah mengikuti episode ini. Ternyata abang saya ini masih kuat main dan masih mau main. Ya namanya pemain bola tuh harus pintar-pintar jaga kondisi, pintar manajemen uangnya, karirnya. Jadi ya bisa dicontoh lah abang saya ini setelah sudah memasuki masa-masa capeknya tapi udah bikin usaha. Nanti jangan lupa pas opening datang rame-rame, makan gratis, minum gratis sama saya sana ntar ya. Oke, follow Bicara Bola. Saya Alphonse Kelvin dari podcast Bicara Bola. Mohon undur diri. Jangan lupa subscribe dan like, share, and comment channel YouTube kesayangan kita, ke keluarga, ke teman-teman kalian semuanya. Biar makin ramai kita ngomongin bola, biar kita selalu update terus tentang sepak bola nasional. Bang, thank you ya Bang. Terima kasih, men. Thank you so Lagi, much. Bang. Sampai ketemu nanti. Siap. Yo. Bye-bye.